Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala asrafil anbiya yang mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa berjumpa di pertemuan kelima ini dalam bentuk Zoom atau online seperti ini. Salam dan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita menjadi manusia yang lebih baik untuk kehidupan di akhirat nanti. Baik, Bapak Ibu, kita melanjutkan materinya. Apakah share screen laptop saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, Oke, baik ya. Oh, maaf, kamera saya agak kurang bagus ya. Eh, Terputus-putus ya gambarnya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai materi terkait dengan model high order. Ini jarang yang mengambil ya, tapi kalau mengambil ini itu apa namanya modelnya lebih advance ya. Nah, pada model high order ini ya, itu akan diperlihatkan dengan penggunaan software Smart PLS, R dengan Losari. Pada Losari kita hanya fokus pada two stage ya, karena ada tiga pendekatan dan ini yang paling populer ya, yaitu two stage. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu diperhatikan ini gambarnya perlu fokus ya, karena ini materinya lebih advance dibandingkan materi-materi sebelumnya. Oke, ini apa itu high order? Kadang disingkat dengan HOC ya, atau high order construct. Didefinisikan bahwa variabel laten abstrak yang dibentuk dari beberapa konstruk level lebih rendah. Nah, yang rendah ini disebut dengan lower order construct ya, atau LOC yang menjadi dimensinya. Jadi ada dua istilah pertama ini yang kita harus ketahui bahwa ada istilah singkatan HOC, ada singkatan LOC. HOC berarti High Order Construct, LOC adalah Lower Order Construct. Oke, apa ini keduanya? Nah, kita lihat di sini, di ilustrasi ini adalah konstruk ya, HOC. Nah, konstruk ini indikatornya merupakan konstruk juga ya. Jadi ada dua Bapak Ibu ya. Ada dua konstruk yang menjadi konstruk sebagai indikatornya. Oke, jadi misalkan di sini pengalaman pelanggan itu adalah high order. Nah, LOC pertama kualitas layanan, LOC kedua kualitas makanan, LOC tiga suasana. Ketiga, laten ini adalah LOC dari HOC-nya. Artinya, laten ini merupakan indikator dari HOC-nya ya. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya yang kita bahas itu laten langsung ke indikatornya. Nah, sekarang laten indikatornya adalah laten. Nah, laten ini barulah indikatornya adalah apa namanya? HOC. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di sini ya bahwa kapan digunakan HOC ini atau high order ini yaitu eh, kita akan gunakan apabila kita menginginkan model lebih sederhana ya. Kalau misalnya kita gunakan ketiga-tiganya ini laten, itu akan terlihat kompleks gambarnya. Padahal secara teori ini bisa digabung menjadi satu kesatuan dengan disebut sebagai HOC. Oke, kemudian ini juga ya, mengurangi jalur dalam model struktural supaya tidak terlalu banyak. Oke, meningkatkan daya interpretasi. Kemudian mewakili konsep abstrak yang kompleks. Jadi inilah kegunaannya kenapa kita menggunakan high order ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini
tingkatan order itu ada yang first order ya, artinya order pertama, kemudian ada second order, ada third order dan seterusnya. Nah, kebanyakan itu sampai sini saja second order, ya. Karena kalau misalnya ke third order ini agak panjang ini Bapak Ibu. Oh, sorry. Kenapa keluar? Coba saya screen lagi Bapak Ibu. Oke, ini second order itu artinya ini di gambar pertama ada satu konstruk yaitu pengalaman pelanggan diukur oleh konstruk-konstruk lain yaitu disebut sebagai LOC 1, LOC 2, LOC 3. Lalu setiap LOC ini barulah diukur dengan indikatornya. Katakanlah LOC 1 itu indikatornya X1, X2, X3. Ini hanya gambaran saja ya. LOC 2 itu diukur oleh indikator X1, X2, X3 ya. Ini anggaplah beda dengan ini. LOC 3 dan seterusnya. Jadi dikatakan second order artinya ada level 1, ada level 2. Level 2 itu HOC-nya, level 1 itu LOC-nya. Kalau kita lihat di beberapa riset itu, ya, ini biasanya disebut sebagai konstruk, ini dimensi, ini indikator. Ya, kadang kita mendengar setiap konstruk ada lagi dimensinya. Setiap dimensi ada indikatornya. Ya, kalau yang pertemuan sebelum-sebelumnya itu tidak ada ini, ya, tidak ada dimensinya. Langsung saja dari konstruk ke indikator. Kemudian kalau terorder, ini jarang ya, jarang penelitian seperti ini, yaitu suatu laten atau konstruk ini diukur oleh laten atau HOC1, HOC2, HOC3 ya. Kemudian setiap HOC ini diukur lagi oleh laten. LOC1, LOC2, LOC3. Setelah itu barulah ke indikator. Nah, sehingga dikatakan terorder karena ada tiga level ya. Ada level 3, ada level 2, ada level 1. Ya. Nah, yang akan kita bahas untuk malam ini adalah second order yang levelnya hanya 2, Bapak Ibu. Oke. Nah, kenapa ini kapan kita menggunakan hack order construct? Apabila tadi saya sudah jelaskan banyak dimensi, ya. Satu konstruk itu banyak dimensinya. Oke. Misalnya konstruk memiliki tiga dimensi atau lebih dari tiga dimensi sehingga jika langsung dimodelkan, jalur dalam model struktural menjadi terlalu banyak dan kompleks. Ya. Kemudian yang kedua, konsep abstrak bertingkat. Terdapat konsep tingkat tinggi ya, misalnya kualitas hidup, pengalaman pelanggan yang secara teori mencakup beberapa subdimensi. Artinya, kualitas hidup ini masih bisa dibentuk beberapa dimensi, ya. Kemudian pengalaman pelanggan juga ini masih bisa dibentuk beberapa dimensi, sehingga secara konsep ini bertingkat. Kemudian teori juga mendukung hierarki di sini. Jadi literaturnya atau teori yang digunakan secara eksplisit mendefinisikan konstruk sebagai entitas Oh multidimensi. iya gitu dah. Jadi, Bapak Ibu yang keempat ini parsimoni model ya. Artinya peneliti menginginkan model yang lebih parsimoni atau sederhana tanpa mengorbankan kedalaman konseptual dari konstruk yang diukur. Jadi Bapak Ibu kita menggunakan hack order ini kalau pada prinsipnya adalah mau menyederhanakan suatu model yang sangat kompleks namun didukung oleh teori ya. Ada teori mendukung bahwa betul suatu beberapa dimensi itu bisa digabung menjadi satu, misalkan kualitas hidup atau pengalaman pelanggan. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ada beberapa contoh kasus yang akan saya tunjukkan di sini terkait dengan menggunakan second order. Yang pertama di bidang pemasaran dan manajemen, misalkan service quality. Ternyata service quality ini ya atau kualitas pelayanan
itu terdiri dari dimensi tangibles, reliability, responsive, assurance, dan empati. Jadi kelima dimensi ini itu merupakan satu kelompok dengan istilah service quality. Nah, ini bisa digunakan second order. HOC-nya service quality, LOC-nya adalah ini kelima-limanya. Nanti di sini setiap masing-masing LOC ini barulah muncul indikator-indikator. Oke ya, ini di bidang pemasaran dan manajemen. Terus di bidang branding misalnya ya, ini misalkan brand equity ya, itu terdiri dari brand awareness, brand loyalty, perceived quality, brand association. Nah, ini juga adalah satu kelompok brand equity. Artinya Bapak Ibu ya, memang betul ada dimensi ya. Kadang kita mengolah data itu, indikator dari setiap LOC ini dirata-ratakan. Dan hasil rata-ratanya itu menjadi indikatornya ini. Masing-masing ini. Padahal kalau mau lebih kompleks, itu tidak perlu dirata-ratakan. Cukup dengan menggunakan hack order. Kemudian pada kasus di restoran misalnya ini, ya katakanlah pengalaman pelanggan, itu memiliki beberapa dimensi seperti kualitas layanan, kualitas makanan, suasana, ya. Nah, ternyata ketiga dimensi ini itu merupakan satu kelompok dalam suatu konstruk namanya pengalaman pelanggan. Oke, jadi kita harus betul-betul jadi ya melihat oh ternyata konstruk ini memiliki beberapa dimensi lagi. Kemudian di bidang kesehatan atau psikologi itu ya, misalnya kualitas hidup, dimensinya kesehatan fisik, kesehatan mental ya, dan hubungan sosial. Nah, dari contoh-contoh ini Bapak Ibu sudah mungkin ada gambaran di Bapak Ibu sekalian bahwa oh ternyata kalau suatu konstruk memiliki banyak dimensi dan setiap dimensi ini memiliki indikator, maka itu sebaiknya menggunakan second order ya. Nah, kalau kita search juga di Google ya terkait dengan judul-judul second order itu menjadi perhatian tertentu ya karena advance metodenya. Kemudian Bapak Ibu, ini ada tipe 4 ya, ada 4 tipe terkait dengan hack order ya. Nah, ini yang agak agak perlu perhatian ini ya, tipe-tipenya. Eh, Tipe pertama itu reflektif-reflektif. Oke. Tipe kedua, reflektif formatif. Kemudian tipe ketiga, formatif reflektif. Tipe keempat, formatif formatif. Apa maksudnya? Kalau reflektif reflektif itu adalah HOC-nya reflektif, LOC-nya reflektif. Artinya, setiap HOC itu direfleksikan oleh LOC. Berarti panahnya itu dari LOC ke HOC. Sorry ya, dari HOC ke LOC. LOC ini adalah merefleksikan HOC. Kemudian, kalau LOC-nya reflektif artinya LOC itu direfleksikan oleh indikatornya. Artinya dari LOC ke indikator itu panahnya ya, panahnya ke indikator. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya ini ya, masing-masing tipe. Kemudian tipe kedua yaitu reflektif formatif. Artinya HOC-nya reflektif berarti kalau dilihat panahnya nanti dari HOC ke LOC ya, panahnya mengarah ke LOC. Kemudian formatif artinya LOC-nya yang formatif berarti dari indikator ke LOC itu arah panahnya ya, bukan LOC ke indikator. Karena formatif itu artinya membentuk ya. LOC dibentuk oleh indikatornya. Kemudian tipe ketiga ada istilah formatif reflektif. Artinya HOC-nya formatif berarti seluruh HOC itu panahnya akan mengarah ke dirinya. Dari mana? Dari LOC yang ada atau dari dimensi-dimensi yang ada. Kemudian kalau LOC reflektif ini artinya LOC itu atau dimensi itu panahnya mengarah ke reflektifnya apa ke indikatornya.
Oke, nah, nanti kita akan lihat gambarnya masing-masing ini. Kemudian tipe keempat formatif formatif. Artinya seluruh panah mengarah ke yang LOC mengarah ke HOC, yang indikator mengarah ke LOC. Yang paling sering dipakai itulah ini, ya, yang reflektif reflektif. Berarti panahnya keluar semua, ya, mengarah keluar semua. Jadi mengarah masuk semua ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, nah ini saya akan tunjukkan satu persatu ya, karena penting ini supaya kita tidak salah membuat diagram di dalam pengolahan data. Yaitu ada reflektif-reflektif. Tadi saya jelaskan bahwa diagramnya itu HOC ke LOC ke indikator ini panahnya. Oke, berarti Bapak Ibu di sini berarti kalau kita lihat di soalnya ini, di panahnya ini, pengalaman pelanggan HOC, panahnya keluar. Ya, artinya ini dicerminkan oleh LOC 1, LOC 2, LOC 3. Berarti ini panahnya arahnya ke sini. Ini artinya reflektif ya. Kalau kebalikannya itu adalah formatif. Oke. Nah, kemudian dari setiap dimensi ini atau LOC ini, itu panahnya mengarah ke indikator juga. Ini indikator. Nah, ini juga LOC kedua ke indikator, LOC ketiga ke indikator. Oke. Jadi secara gambar kita sudah tahu bahwa kalau modelnya reflektif-reflektif itu berarti panahnya keluar, ya. Kalau kita lihat definisinya di sini Bapak Ibu ya, HOC itu direfleksikan oleh LOC. Arahnya dari HOC ke LOC. LOC direfleksikan oleh indikatornya atau LOC ke indikator. Semua hubungan bersifat reflektif. Paling umum dalam pengertian sosial dan bisnis ya, yang seperti ini nih. Contoh misalnya, KL1 ini ya, pelayanan memberikan layanan dengan cepat dan tanggap. Berarti ini refleksi dari pengalaman pelanggan. Oke. Yang kedua, misalkan KL2 ya, pelayanan bersikap sopan dan ramah kepada pelanggannya. Maka di sini adalah reflektif juga dari LOC-nya ya. Ini adalah indikator ya, contoh indikator. Misalkan lagi KM1, makanan disajikan dengan tampilan yang menarik, berarti itu kan mencerminkan makanan, bukan membentuk makanan ya. Nah, jadi perlu Bapak Ibu hati-hati ketika menyusun kuesioner. Perhatikan kalimat-kalimat mana kalimat membentuk, mana kalimat yang merefleksikan sesuatu yang tidak bisa diukur. Kemudian SR1 misalnya, suasana restoran ya. Interior restoran nyaman dan bersih. Berarti itu merupakan gambaran dari suasana. Oke. Kemudian tipe kedua yaitu reflektif dan formatif. Artinya Bapak Ibu, ini artinya hubungan dari HOC ke LOC itu reflektif. Ini kita lihat gambarnya. Dari atas ke bawah itu panahnya ya ini ke sini, ke pendapatan, status sosial, ke pendidikan, status sosial ekonomi, pekerjaan. Oke. Kemudian masing-masing LOC ini atau dimensi ini itu indikatornya mengarah ke dirinya. Nah, kebalikan dari ini. Kalau ini ya, kalau ini yang tadi semua panahnya keluar. Kalau ini ada di lapisan indikator, dia ke arah laten Bapak Ibu. Ya, berarti ini namanya reflektif formatif, indikatornya formatif, HOC-nya reflektif. Nah, ciri-cirinya seperti ini ya, HOC ini direfleksikan LOC, berarti arah panah dari HOC ke LOC. Kemudian LOC dibentuk oleh indikatornya, ya. Indikator itu ya panahnya ke LOC. Ini dia membentuk. Oke. Ini cocok untuk konstruk multidimensi kausal ya. Multidimensi kausal. Contoh misalnya ya di indikator formatif. Tingkat pendapatan bulanan. Oke. Ini membentuk pendapatan ya. Jenjang pendidikan terakhir ditempuh. Membentuk pendidikan. Jenis pekerjaan saat ini ya, membentuk pekerjaan. Nah, ada hal yang perlu kita tahu ya, bahwa masing-masing membentuk satu sosial ekonomi. Ini membentuk semua ini.
Ini merefleksikan. Nah, menghilangkan satu indikator itu akan mengubah makna konstruk. Karena namanya membentuk ya. Nah, kalau satu yang hilang, maka maknanya hilang. Contoh saja ya, yang sering saya praktekkan, anggaplah ini bakwan ya. Ini terigu, air, wortel ya misalnya ya. Kalau R-nya hilang, maka akan mengubah makna. Mungkin bukan bakwan jadinya ya. Karena itulah membentuk. Oke. Tipe ketiga Bapak Ibu ya. Ini formatif reflektif. Oke. Apa bentuknya ini? Coba kita perhatikan. Formatif reflektif artinya di level kedua itu formatif di HOC-nya. Sementara LOC-nya dengan indikator reflektif. Oke ya, ini kalau kita lihat panahnya, ini panahnya ke atas, ini panahnya ke atas. Ini yang dibawa panahnya ke bawah ini. Oke. Berarti Bapak Ibu ya, yang formatif itu hanya HOC-nya. Sementara yang reflektif itu adalah LOC-nya. Nah, ciri utamanya LOC itu membentuk HOC secara formatif. Berarti LOC panahnya ke HOC. Nah, setiap LOC direfleksikan indikatornya ya, LOC ke indikator ini. Apa? Indikator ke LOC. Kemudian cocok untuk konstruk yang didefinisikan oleh dimensinya. Ya, artinya kalau misalnya konstruk-konstruk ini yang didefinisikan oleh dimensinya, artinya ini dibentuk ya, dibentuk oleh dimensi-dimensinya. Jadi kemandirian finansial itu dibentuk oleh tabungan, dibentuk oleh investasi, dibentuk oleh pendapatan yang pasif ya, pendapatan pasif. Ini artinya membentuk semua ini, membentuk HOC. Nah, kebalikannya ya, indikatornya itu bukan membentuk ini, tetapi merefleksikan, menggambarkan tabungan, menggambarkan investasi, menggambarkan pendapatan pasif. Contoh misalnya, saya rutin menabung setiap bulan. Berarti inilah refleksi dari tabungan. Misalnya lagi tabungan kedua, saya memiliki dana darurat yang cukup. Oke ya. Misalnya di sini kalimatnya saya misalkan ya memiliki tabungan sekian dan seterusnya itulah membentuk tabungan. Tapi ini kan merefleksikan bahwa dia rutin menabung. Kemudian investasi pertama, saya berinvestasi di instrumen keuangan. Itu artinya merefleksikan investasi. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah ini tipe yang ketiga, formatif dan reflektif. Sekarang tipe yang keempat, ini yang jarang kita temukan ya, yaitu tipe semua formatif. Dari dimensi ke laten atau konstruk itu arah panahnya ke atas. Oke, dari indikator ke formatif, apa dari indikator ke dimensi panahnya ke atas. Ini kebalikan yang pertama ya, yang reflektif reflektif. Oke, misalkan ya ini ya infrastruktur pertama panjang jalan beraspal berapa kilometer. Berarti itu mendukung infrastruktur. Akses internet broadband berapa persen. Nah, itu membentuk infrastruktur. Rata-rata lama sekolah berapa tahun. Berarti itu membentuk SDM. Oke ya, jadi ini semualah membentuk. Nah, dari keempat ini Bapak Ibu, kita harus hati-hati ya. Kira-kira di bagian mana penelitian kita, apakah reflektif-reflektif, atau reflektif-formatif, atau formatif-reflektif, atau formatif-formatif. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saat kita mengolah data Bapak Ibu ya, ada dua pendekatan di software itu ya. Ada dua yang paling populer ya. Ada juga yang menggabungkan keduanya ini namanya hybrid ya, menghibrid keduanya. Apa itu ya? Ini pertama, yaitu repeated indicator. Artinya kalau kita mengolah data, seluruh indikator kita masukkan, lalu di bagian HOC-nya itu indikatornya dibuatkan lagi ya, artinya dimasukkan lagi. Berarti nanti kelemahannya ini terjadi pengulangan, namanya repeated ya, pengulangan indikator. Oke, ini gampang diimplementasikan ya. Satu kali saja di run di Smart PLS. Kalau pakai ini ya, satu tahap saja analisisnya. Nah, cuma itu kelemahannya, bias estimasi akibat indikator digandakan. Kenapa digandakan? Kan tadi HOC tidak punya indikator, dia hanya punya laten. Sementara indikator itu hanya menempel pada laten, ya, yang apa namanya, yang dimensi. Sehingga untuk menggambarkan HOC-nya itu mengambil indikator dari dimensi, artinya pengulangan, makanya repeated ya.
pengulangan indikator. Nah, overfit jika LOC banyak. Kalau LOC-nya banyak, maka nanti di HOC-nya banyak indikator juga yang akan dimasukkan. Sehingga mungkin akan terjadi overfit. Kemudian tidak dianjurkan untuk HOC yang kompleks. Ya, tidak dianjurkan karena akan banyak sekali nanti apa namanya indikatornya. Nah, pendekatan kedua ini yang akan kita gunakan ya, two stage approach. Kalau di Smart Palace ini kita akan analisis dua kali ya, dua kali run Smart Palace ya. Kalau di Losari satu kali saja. Oke, nanti kita akan bandingkan hasilnya ya. Nah, estimasi tidak bias ini yang direkomendasikan oleh Hare ya di bukunya tahun 2002 bahwa lakukan secara two stage. Lebih akurat untuk model kompleks. Namanya two stage berarti dua kali kita mengolah. Kalau di Smart PLS ya. Oke, nanti saya tunjukkan bagaimana teknisnya, kenapa dikatakan two stage ya. Kemudian ada juga pendekatan hybrid dari kedua metode. Artinya dia lakukan secara repeated sekaligus dia melakukan secara two stage. Tapi itu akan membuat terjadi namanya bias estimasi ya overfit. Karena HAOC-nya akan lebih banyak indikatornya. Ada indikator dari repeatednya, ada indikator dari two stage-nya. Akan lebih banyak lagi. Nah, makanya Bapak Ibu, yang paling sering digunakan itu yang ini. Yang two stage approach. Ya. Nah, ini kita akan praktik ya kasus second order dengan pendekatan two stage ya. Saya memiliki beberapa ini laten, misalnya judul riset kita, pengaruh pengalaman pelanggan terhadap kepuasan pelanggan melalui kenyamanan pelanggan pada restoran. Oke, misalnya kualitas layanan atau disingkat dengan KL. Ini ada LOC-nya. Kemudian kualitas makanan atau KM. Ini LOC-nya. Suasana restoran itu LOC-nya. HOC-nya pengalaman pelanggan. Oke, ini semua reflektif ya. Kita mengambil contoh kasus yang reflektif. Oke, ini contoh indikatornya masing-masing. Kalau kita lihat gambarnya Bapak Ibu seperti ini. Oke, silahkan diamati dulu. Saya mau minta jawabannya Bapak Ibu semuanya. Yang mana di sini LOC, yang mana HOC? Silahkan bersuara atau kolom chat. Yang mana high order, HOC, yang mana lower order, LOC. OC-nya yang KL, KM, SR, LOC-nya yang itu itemnya itu. LOC yang mana Pak Ibu Nunung? Maaf, HOC-nya yang tengah ini loh. Yang apa PF, hurufnya? apa itu? PF ya. HOC-nya, kemudian LOC-nya yang KL, KM, SR. Oke, kalau KY apa Bu? Hah? Kalau KY? Kayak informatif ya itu. Hah? Variabel apa ini Bapak Ibu? KY. Ada di kolom chat coba lihat. Abdul Haris, HOC, PP, oke. LOC itu SR, KM, SR, oke. KY itu mediator, betul ya Pak Haris ya. Kalau KP apa? Tapi dependen. Dependen atau istilahnya apa Bu? Di Paten. endogen. Itu juga. Endogen. Oke, ini endogen, ini mediasi, ini LOC, ini HOC. Ya. Nah, sekarang kita lihat konstruk apa indikatornya. Dari PP kaitannya dengan KL, KM, SR itu panahnya ke sana. Berarti ini reflektif. Ya. Kemudian dari KL ke setiap indikator itu panahnya keluar. Berarti reflektif. Ini juga reflektif, ini juga reflektif. Sehingga modelnya dikatakan reflektif ya. Ini juga reflektif, ini juga reflektif. Oke Bapak Ibu ya, kita akan praktek. Sebelum saya masuk ke tahap praktek, mungkin ada yang ingin bertanya dari konsep sederhana ini.
Silahkan. Malam Pak Rizal. Ya, siapa Bang? Kemarin kan kita ada juga yang di mix Pak. Misalnya eh, indikatornya itu ada yang reflektif, ada yang formatif gitu Pak. Jadi Ya, kalau di sini nggak ada ya Pak, yang mix gitu ya Pak. bisa Pak, bisa. Jadi ini di formatif, ini KL-nya di formatif bisa, ini yang reflektif. Kan tadi sudah saya sebutkan Bapak, ada 4 metode semuanya. Artinya bisa reflektif reflektif, reflektif formatif, formatif reflektif, formatif formatif. Kira-kira Iya begitu Pak. Pak. Ya. Maksud saya, misalnya ini nih Pak, model ini kan. Misalnya KL ini dia formatif, Ya, sedangkan KM-nya reflektif. Kalau kemarin kan ada yang begitu Pak. ya. Bisa Pak ini, bisa ini formatif, ini reflektif. Kok bisa ya? Jadi Nah, istilah reflektif-reflektif ini tidak kalau tidak tidak melulu bahwa eh, HO-nya itu semuanya reflektif gitu ya. Terkadang ada yang formatif juga gitu loh Pak, boleh, di mix boleh. gitu. Ya, bisa. Ya, Yang masih. penting gini Pak, ini jangan reflektif, ini formatif, itu tidak bisa. Ya, Atau ini juga ya, nah, bisa ini reflektif dan formatif ini dicampur. Atau dari dimensi ke indikator tidak boleh juga dicampur. Ya, ada panahnya keluar, ada panahnya ke dalam. Tidak boleh, harus satu kesatuan begini. Kira-kira begitu Pak Bernard ya. baik baik Pak Rizal. Oke, lanjut yang lain mungkin sebelum saya praktek. Oke, kalau sudah ada pertanyaan, kita akan praktekkan di Smart PLS dulu pertama ya. Oke, mana Smart PLS saya? Mohon konfirmasi Bapak Ibu, apakah share screen saya sudah terlihat aplikasi Smart PLS-nya? Ya, baik. Kemudian software R-nya sudah kelihatan? Sudah. Oke, makasih Pak Esradi. Kemudian sekaligus ini ya, Pak Sari. Oke, 3 software ya. Malam ini terakhir kita praktek software ya. Insya Allah besok ini lebih menarik lagi. Bagaimana membuat artikel dari hasil pengolahan data. Oke, saya mau ambil yang ini, yang second order. Ya, ini katakanlah edit dulu. Ini juga. Edit. Oke, ini ya. Kita perhatikan Bapak Ibu. Gambar yang tadi seperti ini kan? Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Di sini kenapa tinggal 5 Bapak Ibu ya? Kita lihat dulu. Ini kalau pakai Smart Palace ya, kita akan praktekkan caranya dulu. Ini untuk to stake ya, to stake atau langkah kedua. Lihat di sini. 1, 2, 3. Ini ketiga-tiganya tidak melibatkan dulu HOC-nya. Saya ulang ya, ini agak pelan. KM, KL, SR itu sama dengan ini. KL, KM, SR. KY dimensinya, apa sorry, KY ini mediasinya, KP ini endogennya. Ini KY, Bapak Ibu ya, ini KY mm, mediasi, ini KP endogennya. Mana PP? Ya ini, PP di mana? Untuk stake pertama itu belum dilibatkan. Oke, ini kalau pakai Smart Palace ya. Sehingga kita langsung running ya. KM itu sudah sesuai ya. KM 1 sampai KM 6.
Oke, ini ya. KM1 sampai 6, KL1 sampai 6, SR1 sampai 3. Ini ya. KL1 sampai 6, SR1 sampai 3. KY itu KY 1, 2, 3, KP 1 sampai 5. Oke, ini cara pertama ya, digambar dulu seperti ini tanpa melibatkan apa namanya HOC-nya. Baru kita klik calculate ya. Kemudian PLSM algorithm, lalu start calculation. Oke, pada praktik malam ini saya tidak terlalu mempersulit lagi ininya ya. Indikator yang tidak valid itu saya tidak membahas itu lagi ya karena sudah di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tentu kalau di atas 0,708 itu artinya tidak valid ya. Nah, ini valid semua ini. Oke. Nah, ini juga apa namanya? Valid semua, ini valid semua. Ini tahap pertama. Jadi tahap pertama itu seluruh laten itu diperiksa apakah seluruh indikatornya itu adalah valid atau tidak ya. Dilihat dari patch-nya, kemudian dilihat dari apa namanya outer loading-nya dan seterusnya. Itu tahap pertama Bapak Ibu ya. Oke, ini sambil saya praktekkan juga di R ya. Ini kita jalankan pertama package-nya dulu, baru ini. Oke. Kemudian file path itu saya sengaja buat seperti ini ya supaya nanti Bapak Ibu memilih di mana yang di mana disimpan filenya ya. Praktik kita pilih ini open. Oke, baru data second, baru kita view. Nah, inilah nama-nama indikatornya yang tadi. Kemudian kita jadikan data frame ya. Nah, kita buat konstruknya dulu bahwa KL itu 1 sampai 6, KM itu 1 sampai 6, SR itu 1 sampai 3. Kemudian ada yang baru Bapak Ibu ya, ini namanya high order ya atau higher composite. Kita bernama PP. Dimensinya adalah KL, KM, SR. Ya, sama dengan ini kan? Nih, PP, KL, KM, SR. Oke. Kemudian kita pakai two stage ya. Metode dalam pembuatan HOC-nya itu adalah two stage. Kemudian komposit KY itu KY 1 sampai 3, KP itu 1 sampai 5. Oke, ini membuat konstruknya ya, measurement model ya. Kemudian membuat konstruk struktural modelnya, yaitu dari PP ke KY dan KP. Coba kita perhatikan. PP ke KY ke KP. Berarti PP ini 2 kali ya. Dia ke KY sekaligus ke KP. Berarti di sini PP ke KY dan ke KP. Kemudian KY juga ke KP. Ya, ini. KY juga ke KP. Nah, oke, ini kita jalankan. Lalu kita menggunakan ini estimate PLS ya. Kita jalankan. Oke, jalankan. Lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Ini dia. Untuk R square KY 0,663. Nah, tidak sama kan? Karena ini baru first ordernya. Ya, ini baru first ordernya. Nanti insya Allah sebentar sama ini ya. Kalau second ordernya. Ini di R langsung menghitung second ordernya langsung. Ya. Oke, kita coba lihat anunya. Apa namanya ini nih? Indikator loadingnya. Itu SS dolar loading. Nah, ini loadingnya. KY1 0,875. Nah, sama kan? Ini saya mau konfirmasi ya bahwa Smart PLS itu sama dengan R. Coba diperhatikan Bapak Ibu ya. Kita perhatikan bersama. Ini KY1 0,875. Sama kan ini? 0,875.
KY2 0,879. Ya, ini sudah mulai 879 ya. Ini kalau dibulatkan, ini sama dengan 880 ya. Tidak jauh lah. 0,854. Nah, 0,854 ini agak jauh ini. Jauh dari 2 dan 4 ya. Kemudian KP1 0,849. KP1 0,849. Inilah kalau dibulatkan ya. 0,849. 0,838 sama ya. 0,838, 0,852, oke, 0,852 sama. Ini kalau dibulatkan jadi 0,820 dan 0,840. Nah, ini sama ya kalau dibulatkan. Oke. Nah, ini kalau Smart PLS ya, dilihat dulu begininya. Masing-masing setiap laten ini dengan indikatornya. Setelah itu Bapak Ibu ya, kita simpan ya. Ini coba. Kita simpan ini hasilnya. Oke, mana tadi? Ini create data file. Oke, kita beri nama misalnya PLSM second order ya, second order. Baru kita klik create. Artinya Bapak Ibu, kita mau membuat kolom baru yang merupakan nilai-nilai skor latennya ya, setiap setiap ini. Setiap ini punya skor laten. Setiap ini punya skor laten. Ini juga memiliki skor laten. Masing-masing skornya ini akan menjadi indikatornya PP. Oke ya, saya ulangi ya. Saya ulangi. Dikatakan two stage. Oke, pertama, stage pertama, seluruh laten ini yang warna biru ini diukur atau divalidasi seluruh indikatornya. Nah, muncul pertanyaan, PP ini mana indikatornya? Indikatornya laten juga. Mana indikator langsungnya begini? Tidak ada kan? Nah, maka di TUSTEK mengatakan, untuk mendapatkan indikator PP, ambil skor latennya masing-masing ini. Skor laten itulah dianggap sebagai indikatornya PP. Itu kuncinya kalau TUSTEK. Nah, kalau yang pertama, yang ini, repeated indikator, caranya dia ngolah seperti ini Bapak Ibu, Smart PLS. Ini KL1 sampai SR3 di copy lalu masukkan di sini. Makanya dikatakan repeated, pengulangan. Apa yang terjadi kalau begitu? Ini bias, overfit, ya, tidak dianjurkan kalau HOC-nya kompleks. Cuma enaknya karena satu kali analisis. Kalau two stage dua kali analisis ya, makanya saya mau tunjukkannya dua kali analisisnya. Jadi two stage itu, saya ulangi lagi, ambil skor latennya, masing-masing laten ini akan dijadikan indikator pada PP. Itu kalau two stage. Kalau repeated indikator, semua indikator di sini, ini diabaikan ya, karena bukan second order di sini. Semua indikator di sini dimasukkan kembali di sini. Ya, nah ini akan berbias. Oke, jadi kita akan menghitung skor latennya ini. Bagaimana caranya? Tadi ya, saya sudah tunjukkan, yaitu kita buat ini, create data, baru kita langsung create saja. Maka nanti Bapak Ibu, itu akan ada data baru, oke? Akan ada data baru ini. Nah ini, ya. Kalau kita lihat, ini adalah apa namanya? Kolom baru ya, ini. Nah ini dia. Skor untuk KL, skor untuk KM, skor untuk KY, KP. Tapi kita hanya mengambil skor KL, KM, SR. KM, KL, dan SR. Inilah disebut sebagai indikator baru pada PP. Makanya kalau kita menggambar yang tahap keduanya, Bapak Ibu, kita buat lagi ya ini new PLS model. Oke, kita beri nama uh, second ya.
second order. Save. Oke, kita akan menggambar ulang Bapak Ibu ya. Oke, gambar pertama, nih, kita lihat ini. PP ini dibentuk oleh skor KL, skor KM, skor SR. Mana skornya itu? Skor KL, skor KM, skor SR. Ditarik ke sini. Beri nama PP. Oke. Kemudian ini dipindahkan ke kiri. Mana kiri? Nah, ini. Ya. Sorry, ini supaya panjang. Nah, sini. Oke ya. Ini PP. Ini. Terus, berarti ini tidak dipakai lagi. Karena sudah diambil skornya. KY 1 sampai KY 3. Mana KY? KY 1, 2, 3. Nah, ini ke sini. Oke. Ini ke atas ya. Kasih atas dia. Oke. Oke. Kemudian KP, KP 1 sampai 5. KP 1, 2, 3, 4, 5. Ini KP. Nah, barulah kita hubungkan. Connect. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Baru kita calculate. Baru PLSM algorithm. Oke, baru kita start calculation. Nah, sekarang kita cek. Dari PP ya, ini PP. KL untuk skor KL-nya itu 0,537. Coba lihat di R. Tadi R satu kali ngelis toh? Nah, ini KL-nya 0,537. Sama nggak ini? Sama toh? Nah, kemudian PP untuk skor KM 0,743. Sama toh? Kemudian SR 0,909. Nah, sama kan ini? Nah, kemudian KY 0,663 R square-nya. Coba kita lihat R square. Nah, sama kan? Bayangkan Bapak Ibu ya, di R satu kali analisis, di Smart PLS dua kali ngeran. KP 0,301. Nah, sama kan? Oke. Jadi sama antara R dengan Smart PLS. Dan Smart PLS apa? Sorry. Di R dengan ya di R dan Smart PLS sama ya. Di Smart PLS ini dua kali mengolah data. Kalau di R satu kali. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau di Losari? Ini Bapak Ibu mohon dicek apakah sudah tampil software Losari di hadapan Bapak Ibu semua. Sudah, sudah. Ya, kasih Pak Seradi. Wah, fokus Pak Seradi nih, second order. Oke, kita upload data dulu. Browse, cari di mana ya ini. Kalau muncul begini, Bapak Ibu dibaca ya. Berapa baris terbaca, berapa kolom. Kalau tidak, upgrade now. Ya, silahkan di-upgrade, akan mengarah ke sini. Ya, Eh, silahkan dipilih berapa jumlah kolom yang dibutuhkan. Kami membuat harian ya, supaya tidak boros ya. Bergantung baris dan kolom di sini. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, silakan kita lihat ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya ini. Lihat di sini. Kembali ke sini Bapak Ibu ya. Ini jumlah laten itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada 1 second order. HOC ada 1, LOC ada 5. Makanya di sini Bapak Ibu kita geser menjadi 5. Di sini kita geser 1. Nah, barulah berfungsi yang ini. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita tidak pakai ini kan, karena ini khusus untuk second order. Muncul pertanyaan, apakah bisa third order di Losari? Tidak bisa. Ya, hanya second order batas maksimalnya. Karena di SEM in R juga ini, saya perhatikan hanya sampai di second order. Di package-nya ini ya, yang buat orang luar ini, di R. Oke, kemudian klik confirm the number of latents variable ya. Kita masukkan di sini. Pertama adalah
Biar tidak panjang, kita taruh tengah. Ini. KL, KL, kemudian KM, kemudian SR, ini ya SR. Oke. Kemudian di sini adalah apa tadi? KY, di sini adalah KP. Di sini adalah yang second ordernya itu namanya PP. PP. Kemudian confirm the names, ya. Oke, muncul seperti ini. KL itu KL 1 centang, 2 centang, 3 centang, 4 centang, 5 centang, 6 centang. Apakah ini formatif? Kalau formatif centang ini. Kalau tidak jangan dicentang, ya. Karena KL ini tidak formatif, semua reflektif. Bagaimana kalau di Smart PLS? Ini ya, di klik kanan, baru infer. Ada infernya itu ya, di sini. Ini kalau diedit dulu ya, diedit gambarnya. Ada infer. Kemudian KM 1 sampai 6 juga Bapak Ibu ya. Ini KM 1 centang, kemudian KM 2, KM 3, KM 4, KM 5, KM 6. Kemudian SR itu SR 1, 2, 3. Lalu KY 1, 2, 3. Kemudian KP 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu ya di sini. Muncul tabel baru second order kalau ini digeser. Pertemuan-pertemuan sebelumnya tidak ada tabel ini. Jadi kami sudah membuat otomatis ya. Ini saya sudah buat otomatis. Selama dia tidak nol, maka akan muncul tabel baru. Untuk apa? Untuk memilih mana indikatornya yang second order yang HOC. Ternyata kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu, HOC itu atau PP ini indikatornya ada 3. KL, KM, dan SR. Berarti di sini kecentang KL, KM, dan SR. Nah, kita di sini bisa centang ini. Artinya KL, KM, SR bisa formatif. Kalau di Smart PLS ya, saya belum menemukan caranya. Apakah panahnya yang di ini ya, Pak? Mungkin panahnya yang di apa namanya diarahkan ke masing-masing PP. Ya, ini kita centang kalau formatif. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini model strukturalnya. Ini jangan dicentang ya, karena ini untuk moderasi. Nah, menarik ini kalau nanti kasusnya sudah second order, ada lagi moderasinya. Nah, itu kompleks ya, kompleks apa namanya penelitiannya. Oke, sekarang Bapak Ibu di bagian struktural kita lihat yang menjadi eksogen PP, PP ini ke KY juga ke KP. PP ke KY juga ke KP. Kemudian KY ke KP. KY ke KP. Ini saya pelan-pelan di sini ya. Ini adalah eksogen. Ini endogen. Lihat panahnya. Ini adalah sebab, ini akibat. Kalau kita lihat di gambar ini, PP adalah sebab dari KY. Maka PP ke KY itu dicentang. Kemudian PP juga sebab dari KP. Berarti PP ke KP juga dicentang. Ini ya, KP ini. Dicentang. Kemudian dari KY ke KP, ini sebab juga, ini akibat. Makanya dicentang. Muncul pertanyaan, apakah ini yang tidak dicentang lagi? Tidak, Bapak Ibu ya. Karena tidak ada panah mengarah ke sini, KL ke KY tidak ada, KL ke KP tidak ada, KM juga, KSR juga. Karena ini merupakan indikator dari PP-nya. Sudah dicentang-centang di atas sini. Oke, nah, cukup 3 saja. Ya. Nah, kalau kita mau lihat juga pengaruh mediasinya, ini kita centang, baru kita cek di sini. Ini ya, misalnya nih ya. PP ke KP melalui KY. Berarti cari PP. PP ke KP ini berarti barisnya. PP ke KP centang melalui mana? Melalui KY. Nah, ini. Kita lihat lagi ya. PP ke KP melalui KY. Oke, kalau sudah ya, anggaplah tidak ada pengaturan di sini. Ini kita ikuti default saja.
ya, tidak ada dirubah-rubah, baik measurement ya, tidak ada dirubah-rubah, strukturalnya juga tidak ada dirubah-rubah. Oke, kita langsung run analisis. Oke, kita tunggu ya Bapak Ibu ya ini hasilnya. Semoga tidak lama. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya. Oh iya, Pak Rizal. Silakan Pak. Untuk second order itu untuk variabel lain bisa juga kan, Pak? Misalnya untuk moderator gitu. Moderator bisa Pak, bisa ada moderator, bisa ada second ordernya. Maksudnya moderatornya itu juga dia sebagai second order bisa, Pak ya? Bisa, jadi bisa kasih sini ya Pak ya. Ini meng-highlight saja Pak ya gambarnya. Ada panah, ada gambar sini ya. Anggaplah di sini Z. Z ini panahnya ke sini. Berarti dia memoderasi hubungan KY ke KP. Z ini juga memiliki indikator seperti ini. Bayangkan ini Pak Z ini PP di sini. Memiliki indikator KL, KM, SR di atasnya. Masing-masing dimensinya punya lagi indikator. Maka moderasi itu bisa menjadi second order. Boleh ya, moderasinya second order. Gitu Pak Bernard. Baik, Pak. Kayaknya risetnya begitu Pak ya. Nah ini hasilnya Bapak Ibu. Oke, kita cek indikator loadingnya. KY1 ke KY 0,875. Coba dicek di R. Oke, insya Allah sama ya. Harusnya sama. Ini ya, KY1 0,875. Di Smart PLS juga tadi ya, yang tadi. Ini ya, ini nih. 875. Nah, langsung kita ke second ordernya. PP. KL ke PP 0,537. Coba cari PP. Nah ini 0,537. Kenapa warna merah? Karena di bawah 0,7 ya. Nah, ini yang kemarin kami lama buatnya ya, interpretasi khusus untuk second order. Oke, coba lihat ini petikan ini ya. Ini saya kasih keterangan biar non statistik pun tahu ini ya. Loading indikator diperiksa untuk mengevaluasi reliabilitas indikator dalam model komponen hierarki atau eh, HCM ya, Hierarchical Component Model. Model komponen hierarki atau HCM diestimasi menggunakan pendekatan dua tahap atau two stage, di mana konstruk tingkat bawah terlebih dahulu diestimasi. Nah, ini kan tadi di Smart Peles toh, konstruk bawah terlebih dahulu diestimasi dan skor variabel laten yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai indikator bagi konstruk tingkat atasnya. Ya, ini sama persis dengan penjelasan tadi saya di sini. Nah, tadi itu bahwa step pertama itu ini dulu semua diukur, divalidasi masing-masing yang rendah atau LOC-nya. Kemudian nanti skornya ini dan KM dan SR itu dijadikan indikatornya PP. Makanya dikatakan two stage ya. Nah, reliabilitas mana sorry. Ini ya. Reliabilitas indikator dievaluasi menggunakan kriteria loading indikator 0,7 ya. Ini saya buat 0,7 biar yang populer digunakan ya. Biasanya 0,708. Tapi jangan khawatir ya kalau mau dikembalikan Bapak Ibu. Di sini saja. Di ini 0,708. Ini ya. Kita geser sedikit. Nah, tah, ini pasti akan berubah juga.
menggeser sedikit yang tadi itu akan memeriksa seluruh lagi interpretasi ya. Ini berubah menjadi 0,708. Oke. Ah, ini kami sudah pisah-pisah ya. Ini saya sudah pisah-pisah. Fokus dulu di lower order. Apa tuh lower order? KL, KM, SR. Ini disebut lower order ya. Ini lower order atau LOC. Ini bukan LOC. Karena ini mediasi, ini endogen ya. Ini saja LOC. Kenapa di LOC? Karena di atasnya ada HOC. Nah, KLKMSR ini di semua indikatornya memenuhi kriteria loading yang ditentukan. Berarti LOC aman. Kemudian HOC, higher order. Ya, apa dia PP? Ini PP. Sendiri toh, PP. Konstruk lower order KL menunjukkan loading yang tidak memadai pada konstruk HOC-nya. Coba kita lihat PP. Ternyata semua PP ini KL, KM, SR cuma KL yang tidak memenuhi. Kenapa? Karena di bawah 0,7. Nah, ini toh. Oh, cuma KL katanya ini. Cuma KL. Ini KL. Untuk konstruk di luar model HCM, KY dan KP, nah, berarti ini dianggap konstruk di luar model HCM. Ini saja HCM. HCM itu artinya ya ada HOC, ada LOC. Dikatakan HCM. Ini dianggap di luar dari HCM. Makanya disebut sebagai mediasi, ini disebut sebagai endogen. Nah, dipisahkan ya. KY dan KP semua indikatornya memenuhi kriteria loading yang ditentukan. Berapa? Di atas 0,708. Secara keseluruhan, kriteria reliabilitas indikator belum sepenuhnya terpenuhi pada seluruh model komponen hierarki. Indikator yang tidak memenuhi ditentukan perlu ditinjau dengan cermat dan dipertimbangkan untuk dihapus sebelum diestimasi. Ini bisa dihapus, ya. Ini KL. Tapi perhatikan Bapak Ibu, cari dulu di KL yang tidak signifikan, ya, yang tidak apa namanya. Coba cari KL yang sedikit kontribusinya. Oke, dihapus satu-satu ya, jangan langsung hapus konstruknya. Ini luar biasa ya. Menghapus satu konstruk itu mengubah makna, ya. Hati-hati. Lihat juga itu cara pertama ya kalau menghapus. Kalau saya biasanya itu triknya dilihat di observasi mana yang memiliki outlier atau berbeda dengan jawaban-jawaban teman-temannya yang lain ya. Itu kadang juga membuat ini tidak signifikan atau tidak valid. Oke, kemudian di sini juga ada Chromebus Alpha ini kita sudah bagi-bagi ya. Mana lowernya, mana higher ordernya, mana KYKP-nya. Nah, ini menariknya ya di sini diskriminan analisis ini atau construct reliability-nya ini di bukunya Harry itu ya. Ini yang diutamakan dua. Ini hanya pendukung. Jadi kalaupun ini ada yang merah itu bukan masalah yang serius. Yang masalah serius kalau salah satu di sini ada yang merah. Oke, nah, itu Chromebus Alpha ya. Hanya pendukung. Oke, di sini saya jelaskan semuanya ya. Kemudian untuk HTMT ini juga ya dibuat second order juga, yaitu membandingkan dulu antar ini di stake pertama itu ya ini di stake pertama itu bandingkan dulu ini apakah KL sama dengan KM sama dengan SR sama dengan KY sama dengan KP, karena diskriminan valid itu adalah untuk mengukur apakah konstruk-konstruk itu berbeda atau sama. Nah, makanya di sini Bapak Ibu ya di HTMT di sini adalah dia akan memeriksa dulu KL, KM, SR, KY dengan KP. Ini dulu yang 5. Nah, kalau sudah itu Bapak Ibu akan diperiksa lagi PP, KY, KP. Ini diabaikan. Makanya di sini saya sudah buat semuanya ya kemungkinan-kemungkinan. KY dengan PP, KY dengan KP, KY dengan KL, KY dengan KM, KY dengan SR. Yang 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 tidak ada itulah KL dengan PP. Coba kita cari, tidak ada kan? KL dengan PP. Karena tidak mungkin kita mau bandingkan KL dengan PP sementara ini indikatornya ini. Ya, ini saya sudah filter beberapa. Kalau dipakai R ini, pakai R, ini akan muncul semua nih wow ini. Ya, akan muncul semua hasil HTMP-nya. Coba kita cek. SS validity dolar HTMP.
Nah, ini ya. PP ini muncul juga KY, KP, KL, KM, SR. Kita hilangkan ya karena itu tidak ada kaitannya ya, karena dia merupakan indikator. Kalau ini kita sudah filter semua. Oke ya, Warna Laker dan seterusnya. Oke, ini kalau mau IE-nya tinggal di-create. Nanti akan membuat kesimpulan secara utuh ya terkait dengan hasil semua ini. Yang jelasnya Bapak Ibu, yang membuat lama kita ngolah data itu di bagian measurement model. Kalau ada yang merah-merah itu masalah lagi ya. Perlu dicek jawaban-jawaban dari respondennya kita. Ini hasilnya. Kemudian struktural modelnya. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Pertama, VIP-nya itu usahakan di bawah 5 ya. Ini sudah aman ya, di bawah 5 semua. Kemudian direct effect KY ke KP. Ah, lihat di sini KY ke KP. Kemudian PP ke KY. Kemudian PP ke KP. Ini saja Bu ya. Direct effect-nya Bapak Ibu. Ini ke sini tidak ada. Ini ke sini tidak ada. Oke ya. Oke. Kemudian total efek ini sama ya. Direct sama total. Yang jelasnya kalau satu arah begini pasti direct sama totalnya sama. Coba kita lihat ya. KY ke KP. Sama nggak nilainya? 0,374. Di sini 0,374. Pasti sama ya. Karena tidak ada arah lain. KY ke KP. PP ke KP ada dua jalur. Jalur langsung sama jalur tidak langsung. Sehingga totalnya PP ke KP akan berbeda dengan langsungnya. Direct sama total pasti beda. Coba lihat PP sama KP. Directnya PP ke KP 0,199. PP ke KP 0,504. Beda toh? Karena PP ke KP itu artinya yang total ini hasilnya PP ke KY berarti 0,814 dikali KY ke KP 0,374 ya. Coba kita kalkulator ini supaya kita lihat sama-sama ya. Mana tuh? 0,374 0,374 dikali PP ke KY 0,814 0,814 hasilnya ditambah dengan PP ke KP 0,199 sama dengan 0,503. Nah, sama toh? Ini tinggal dibuat ini 0,504 lah ya. Ini mirip ini. Nah, itu namanya pengaruh total. Sekarang pengaruh indirect. Indirect itu PP ke KP lewat KY. PP ke KP lewat KY itu 0,305. Ini ya pengaruh indirectnya. Oke, jadi kita sudah praktekkan Bapak Ibu ya. Dengan Losari, dengan R, kemudian dengan Smart PLS itu hasilnya sama semua. Yang menariknya kalau Smart PLS itu kita tidak mendapatkan gambar utuh ya. Ini dua gambar. Ini adalah order keduanya. Ini yang tadi kita simpan dulu. Ini order pertamanya. Oke. Kalau kita membuat repeated ya tambahkan lagi sini satu. Ini ya, coba sekali saya tunjukkan ya supaya komplit. Ini kayak itu mana ya? Ini ya, ini kayak tadi. Ini KP. Ini Bapak Ibu ya, dikatakan repeated begini. KM semua diambil. Oke. Terus KL semua diambil. SR semua diambil. Ini dikasih ke sini. Dorong ke sini, drag, beri nama PP. Oke. Nah, banyak toh? Ini PP. Nah, ini klik kanan, baru hidden. Nah, hilang di indikatornya. Ini, ini jalurnya, ini jalurnya. Saya hapus dulu. Delete.
Ini juga delete. Ini juga delete. Nah, coba kita connect-kan. Connect ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, gini Bapak Ibu ya. Ini namanya repeated indikator. Kenapa dengan repeated? Ya ini diulang ya. Coba kita show lagi. Nah, diulang ini KL3, KL4 diulang lagi. Pak ada di sini kan? Itu namanya repeated. Kita add lagi. Nah, baru kita start calculate. Nah, pasti beda hasilnya yang di losar sama di R. Kenapa? Ini menggunakan repeated. Sementara kita tadi memperhatikan istilah two stage. So, ini KM2 0,822. Nah, ini KM masih masih sama lah ya. Ini 0,820 ya PP ke KM. PP ke KM. Mana dia? 0,743. Ini beda memang. Toh? 0,743. Beda ya. Beda hasilnya antara repeated dan two stage. Oke Bapak Ibu ya. Ini sudah kita praktekkan 3 software. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan Bapak Ibu. Ada yang ingin? Tanya, Pak. Ya, silakan Bu Nunung. Untuk validitas dan reliabilitas pada second order kan diberesin dulu ya sebelum ke struktural ya. Ya, semua Bu. Semua. Mau second order, mau yang moderasi saja, mau yang biasa saja. Pasti diawali di measurement model semua dulu. Satu lagi, berarti selanjutnya untuk interpretasi tinggal yang pada second order ya, yang tadi kan hanya proses ya. Ya, presentasinya ya apa interpretasinya seperti tadi. Interpretasinya di second ordernya ya. Ya, interpretasinya itu di apa namanya? Sudah saya jelaskan tadi ya, pengaruh langsung, pengaruh tidak langsungnya. Ya, iya. Nanti Tadi. disampaikan saja bahwa PP ini merupakan second order dari eh, laten ini, laten ini, laten ini. Kira-kira begitu Bu Nunungnya. Oke, yang lain Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Ini praktik kita terakhir ya, pengolahan data. Misalnya besok itu adalah kita download hasilnya dari Losari, baru kita masukkan di EI dan kita akan lihat beberapa eh, eh, artikel yang bentuk-bentuknya ya, menulis result dan bagaimana pembahasannya. Insya Allah besok itu kita akan menggunakan AI ya untuk menyusun artikelnya. Mak ini Bu Dia, Mak. Oh ya, Bu. Diagram terakhir di PLS tidak dibuat garis dari PP ke KP. Diagram terakhir di PLS. Di Smart PLS maksudnya Bu Dia ya. Tidak dibuat garis PP ke KP. Nah, mana? Kita sama-sama lihat. Yang mana yang dimaksud Bu? Ya, kita lihat. PP ke KP. Tidak ada garis. Mana Smart PLS ini? Oh iya benar Bu. Ya, sorry, sorry. Ini harus ada. Kalau menggunakan repeated ya ini harus ada. Sorry, makasih Bu Dia. Sudah ingatkan. Nah, baru kita calculate. Terjadi singular matrix problem. Nah, ini dia kendalanya kalau repeated. Singular matrix itu artinya nilai infernya itu tidak ada sehingga pendugaan parameternya itu tidak ada. Ya. Terjadi juga korelasi yang tinggi ya, ada indikator yang tinggi sekali korelasinya sehingga terjadi singular matrix. Ini star-star berkali-kali ada keluar ini. Ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Yang lain silakan. Ada yang ingin bertanya?
Bagaimana tugasnya Bapak Ibu? Sudah dikerjakan? Oke, nanti kita lihat ya. Ini masih ada sebentar, insya Allah atau besok saya akan buat kuis lagi. Mungkin sekitar 5 nomor soal pilihan ganda ya. Tidak perlu praktik. Nanti di akhir kita akan lihat siapa pemenang terbaik ya. Terbaik artinya skornya tinggi dengan waktu yang tinggi dan skornya tinggi dengan waktu yang lama. Kenapa saya ambil waktu yang lama? Karena biasanya yang lama waktunya itu yang serius bekerja. Kalau skor tinggi dan cepat itu biasanya hasil tembak-tembakan yang benar. Oke. Jadi dua peserta yang akan saya ambil dan insya Allah kita akan kasih akun ya, akun premium dari Losari selama 1 bulan. Ya, itu Umroh. dari kami. Nanti kami akan cek siapa dua pemenang terbaik dan insya Allah besok diumumkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak kita akhiri saja pertemuan malam ini ya. Insya Allah besok kita lanjut. Makasih. Oke, sudah tidak ada ya. Cukup sekian ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya malam ini, atas waktunya malam ini. Alhamdulillah kita sudah selesaikan semua proses ya dari mediasi, kemudian kemudian ke moderasi, kemudian setelah itu ke second order ya. Mungkin nanti ada lagi yang khusus ya, yaitu MGA. MGA itu multi group analisis ya, yaitu melihat bagaimana pengaruh X ke Y berdasarkan kategori tertentu. Katakanlah laki-laki dan perempuan, kelas kontrol dan kelas eksperimen, dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu ya, ini SMPLS ini masih panjang perjalanannya ya. Masih banyak yang perlu kita lakukan pelatihan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih. Makasih Mas Rijal. Rizal. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih Budia, terima kasih Pak Mahyudi. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya Pak, pasangannya.